Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Nama aku Adela dan aku adalah student di Jerman. Sebelumnya, thank you very much kalian udah klik video ini dan aku berharap dengan video ini kalian bisa dapat banyak banget informasi yang berguna untuk kalian mau studi di Jerman. Sebelumnya di video ini aku bikin agar kalian yang mau kuliah di Jerman dengan cara mandiri atau tanpa agent bisa dapat bayangan gimana sih caranya, apa sih tips and trick yang kalian bisa lakukan agar bisa kuliah di Jerman gitu. Daripada banyak basa-basi, mari kita mulai ke videonya. Sebelumnya aku mau kasih kayak garis besar gimana kalian bisa pergi ke Jerman. Nah, kalau kalian mau kuliah di Jerman, yang pertama kalian butuhin Studienkolleg atau 1 tahun penyetaraan. Aku yakin kalian udah pasti pernah dengar. Kalau kalian belum pernah dengar, aku bakal bikin video tentang Studienkolleg di video lain. Pertama kalian harus bisa bahasa B1 B2, habis itu B1 atau B2 kalian harus tamat 1 tahun Studienkolleg, dan yang ketiga kalian bisa kuliah di Jerman. Kalian bisa masuk kuliah S1 di Jerman. Pertama-tama kalau menurut pengalaman aku yang aku lakukan itu dari kelas 10 atau kelas 11 kalian udah mulai ikut yang namanya les bahasa Jerman. Dimana les bahasa Jerman ini kalian bisa lakukan di banyak banget kayak bimbel atau kayak kursus bahasa Jerman. Kalau dulu aku ikut Goethe Institut, jadi di sana aku belajar bahasa Jerman sekitar 1 tahunan gitu deh. Aku udah mulai dari kelas 11 sampai kelas 12 aku ikut Goethe Institut. Dan ikut les Goethe Institut itu sampai minimal B1. Kalau misalnya aku jadi kalian, aku bakal les sampai B2 karena untuk ikut tes masuk Studienkolleg itu banyak yang butuh sertifikat B2 untuk daftarnya. Jadi aku saranin banget kalian untuk les sampai C1 lah tuh, sampai minimal B2 dan B2. Setelah kalian lulus nih dari lesnya, kalian langsung cepet-cepet yang namanya tes bahasa Jerman. Kalau bisa kalian tes bahasa Jerman tuh kelas 11 akhir atau kelas 12, karena kelas 12 lah. Tapi jangan yang akhir-akhir, maksudnya kayak kelas 12 awal gitu. Karena semakin hari semakin banyak orang yang mau kuliah di Jerman. Jadi mau ke Jerman dengan cara mandiri, kalian itu harus daftar tes bahasa Jermannya sendiri, dimana itu setiap bulan itu contohnya kayak Goethe Institut di aku, dia buka slot mungkin sekitar maksimal 100 orang atau beberapa orang untuk tes secara bersama, tes pada bulan itu gitu, tes bahasa Jerman bulan itu B1 atau B2. Karena orang makin banyak peminatnya, jadi tempat untuk tesnya atau tempat duduk untuk tesnya itu sangat terbatas. Jadi kalian harus cepet-cepetan banget. Dan juga kalau misalnya bulan ini kalian misalnya gagal untuk dapat tempat, kalian harus ikut lagi bulan depannya, dan itu susah banget. Jadi menurut aku itu setelah kalian selesai les, langsung berusaha cari tempat untuk tes bahasa Jermannya. Setelah kalian lulus tes bahasa Jerman, kalian bakal dapat sertifikat bahasa Jerman, dimana sertifikatnya itu kelihatan nilai kalian bahasa Jermannya berapa. Pokoknya minimal satu modul itu dapat 60. Kalau kalian udah 60 gitu, kalian udah lulus namanya modul itu. Jadi kayak yang penting kalian lulus aja gitu. Bahasa Jermannya bisa B1 atau B2, tapi aku saranin B2. Untuk kalau kalian nanya tes, setelah tes itu berapa lama sih Kak dapet dapat hasilnya? Kalau aku itu sekitar 3 mingguan gitu. Jadi menurut aku kalian juga harus kalkulasiin waktunya gitu. Karena penutupan pendaftaran Studienkolleg itu biasanya tanggal 15 Juli. Jadi sebelum 15 Juli itu kalian udah harus kirimin semua dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Jadi kalau misalnya sertifikat bahasanya agak telat, itu kasihan juga kaliannya. Tuh. Kalian masuk ke kelas 12 kan. Udah kelas 12, udah akhir nih, udah selesai ujian, udah semua. Kalian bakal dapat kelas 12 semester 1-2, sama kalian bakal dapat ijazah. Nah, yang kalian butuhkan untuk daftar Studienkolleg atau daftar kuliah itu rapot kelas 12 semester 1, semester 2, sama satu lagi ijazah.
ijazah ini paling penting. Nah, setelah kalian lulus ini, kalian dapat semuanya, yang kalian lakukan adalah cek yang namanya website Kedutaan Besar Jerman di Jakarta. Di sana bakal dikasih cara-caranya, gimana cara kalian next step-nya. Yang kalian butuhin itu adalah setelah kalian punya ijazah dan raport itu, kalian translate ke bahasa Jerman. Nah, kalian translate ke bahasa Jerman ini hanya boleh dilakukan sama penerjemah tersumpah dari Dutaan Besar Jerman di Jakarta. Itu semuanya ada di website, nanti aku bisa cantumin di bawah website Kedutaan Besar Jerman di Jakarta. Namanya Deutsche Botschaft kalau nggak salah. Jadi di sana itu nanti bakal ada rentetan nama-nama gitu, orang-orang atau penerjemah-penerjemah yang sudah tersumpah. Ingat, tersumpah. Jangan kalian yang tidak tersumpah, karena kalau tidak tersumpah nanti takutnya si dokumennya ini nggak legal pas kalian ajuin visa gitu. Jadi setelah kalian terjemahin itu, kalian bakal dapat hasilnya tuh bakal datang mungkin 3 minggu setelahnya. Jadi menurut aku setelah kalian lulus, kalian langsung cepet-cepet cari, daftarin ke penerjemah tersumpah. Karena lagi sekali aku bilang, karena udah mulai banyak orang yang mau pergi ke Jerman, jadi kalau mau translate atau apa itu ngantrinya panjang banget. Jadi itu kalian harus sabar banget dan terus aktif banget cari siapa penerjemah tersumpah yang masih kosong slotnya, tanyain kapan kira-kira bakal selesai dokumennya gitu. Kalian sekarang bisa yang namanya daftar Studienkolleg. Nanti kalian bakal dapat namanya Zulassung untuk tes Aufnahmeprüfung. Nah, gimana caranya daftar Studienkolleg nih? Ada 2 cara. Pertama, kalian bisa direct ke university yang kalian mau di Jerman, atau kalian bisa lewat Uni ASIS. Kalau nggak salah di Jerman itu ada yang namanya Studienkolleg privat sama Studienkolleg staatlich, atau staatlich itu adalah negeri. Nah, kalau aku daftar semuanya yang negeri. Jadi itu secara kayak nggak usah bayar gitu, cuma bayar setiap bulan sekitar 150 euro, 200 euro gitu. Kalau misalnya yang privat, kalian ya setiap semesternya bayar beberapa ribu gitu. Jadi kayak bener sekolah privat gitu. Nah, kalian masuk ke kalau misalnya kalian mau daftarnya direct, itu biasanya nggak bayar. Kalau kalian mau daftar lewat Uni ASIS, itu biasanya kena sekitar 30 euro sampai 75 euro gitu per satu kali pendaftaran. Jadi kalau misalnya kalian daftar direct, kalian cari universitas yang kalian mau. Misalnya, aku ambil di tempat aku kan di Nordhausen, jadi di Turingen. Nah, aku daftar di universitas namanya Universitas Erfurt. Di sana aku daftar bachelor yang aku mau. Waktu itu aku mau psikologi. Jadi aku daftar jurusan psikologi. Abis itu nanti sekitar beberapa minggu setelahnya, aku dapat Zulassung nih. Nah, Zulassungnya itu di situ tertera kalau aku sudah diterima masuk sekolah di Uni Erfurt, tetapi setelah aku lulus Studienkolleg selama 1 tahun. Setelah aku lulus tes akhir Studienkolleg yang namanya Feststellungsprüfung. Setelah aku lulus tes itu. Jadi, itu udah aku dapet Zulassung itu gitu. Kalian, aku saranin kalau misalnya mau daftar Studienkolleg, kalau bisa banyak banget Studienkolleg, sebanyak yang kalian bisa. Pokoknya semuanya daftar aja di semua uni gitu deh. Jadi biar makin banyak kalian dapet Zulassung, karena tes Aufnahmeprüfung ini biasanya beda-beda waktunya gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya tes itu terlalu deket, kemungkinan kalian nggak bisa dapet visa gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya tes tuh kayak lama, misalnya kalian apply visa bulan Juli tapi tesnya September, itu biasanya masih dikasih visa sama kedutaannya gitu. Jadi setelah kalian daftar, kalian dapat nih sekitar 2 minggu, 3 minggu kemudian itu kalian bakal dapat nih yang namanya Zulassung untuk Aufnahmeprüfung. Nah, setelah kalian dapat ini, kalian bisa masuk ke next step-nya, yaitu
daftar visa. Kalau kalian mau kalau kalian daftar visa sendiri atau mandiri, itu artinya kan kalian ngurusin semuanya sendiri. Nah, waktu aku itu yang aku lakukan, langsung aku cepet-cepet cari waktu atau cari termin. Termin itu adalah janji temu untuk ke kedutaan besar di Jakarta. Nah, kalau kalian misalnya nggak di Jakarta, itu pas pengajuan visa itu kalian harus pergi ke Jakarta. Maksudnya harus ada di tempat itu. Kalian nggak bisa diwakilin, atau kalian nggak bisa kayak kirim online aja. Enggak, itu nggak bisa. Jadi kalian setelah dapet termin, misalnya kalian dapet termin sekitar akhir Juli, atau kalian misalnya dapat termin sekitar awal Agustus. Nah, kalian harus datang ke tempat itu. Aku saranin kalau daftar termin itu dari jauh-jauh hari banget. Pokoknya kalian lihat termin yang kosong atau janji temu yang kosong. Karena lagi sekali aku ingetin, sekarang udah banyak banget orang yang mau kuliah di Jerman, jadi mau cari slot untuk janji temu di kedutaan itu susah banget. Jadi kalian bisa nunggu berbulan-bulan gitu, bisa nunggu 3 bulan, 4 bulan, bisa nunggu 1 bulan, tergantung keberuntungan kalian sendiri sih. Jadi kalian harus cek, kalau bisa setelah itu kalian email, kalian tanyain lagi ada nggak termin gini gitu. Pokoknya kalian harus aktif banget. Itu saran aku kalau misalnya kalian mau lakuin atau mau cari kuliah di Jerman secara mandiri. Kalian harus bener-bener aktif, cari-cari informasi, baca-baca website kedutaan, karena biasanya banyak ada perubahan-perubahan gitu. Kalian harus bener-bener siap. Nah, kalau misalnya nih kalian udah dapat janji temu, misalnya kalian dapat bulan Agustus tanggal 4 gitu. Sebelum daftar visa student itu namanya visa nasional di sana. Namanya studi tanpa penerimaan tanpa syarat. Nah, kalian buka itu, di sana udah ada dokumen-dokumen yang kalian butuhkan. Pertama, kalian itu butuh isi form yang dia kasih, jadi kayak data diri semua gitu. Yang kedua, kalian butuh pernyataan untuk dihuni. Jadi itu kalian tanda tangan itu udah ada di sananya. Yang ketiga, kalian butuh pas foto. Nah, pas fotonya ini kalian ingat, kalian harus foto dengan latar putih kalau nggak salah. Jadi kalian datang ke tempat pas foto, kalau bisa yang sangat tersertifikat lah, maksudnya yang bagus lah gitu. Habis itu minta tolong visa Schengen Jerman, karena biasanya setiap negara itu punya otoritasnya sendiri. Misalnya kayak fotonya harus latar putih atau hitam atau apa, jadi putih atau biru atau merah, jadi beda-beda. Jadi kalian harus benar-benar spesifik gitu biometrisnya gimana fotonya. Setelah itu kalian harus pastinya punya paspor ya. Jadi kalian harus punya paspor. Paspornya harus aktif 1,5 tahun atau kayak 2 tahun. Pokoknya kalau bisa sih, kalau misalnya kalian udah paspornya mati, tolong perbarui deh, biar kayak nanti nggak ribet lagi ya. Next, kalian butuh surat motivasi atau motivation letter. Nah, surat motivation letter ini kalau aku dulu itu tulisnya dalam bahasa Jerman. Jadi isinya surat motivasi itu kayak kenalin kamu itu siapa, kenapa kamu mau sekolah di apa, jurusan yang kalian mau cari, kenapa kalian mau cari jurusan itu, kenapa kalian cari jurusan itu di Jerman. Pokoknya itulah pertanyaannya motivasi letter. Pokoknya kalian harus meyakinkan kalau kalian itu mau studi di Jerman, dan kalian mau balik ke Indonesia lagi untuk kayak mengembangkan negara Indonesia dari ilmu yang kalian dapat di Jerman. Jadi intinya kayak gitu, ditulis, kalau bisa kalian tulis kayak gitu pakai bahasa Jerman. Aku saranin sih pakai bahasa Jerman ya, jangan pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Indonesia aku nggak yakin itu boleh, jadi kalau bisa pakai bahasa Jerman sih. Nah, selanjutnya kalian itu harus masukin juga yang namanya Zulassungsbescheid, dimana yang aku udah jelasin tadi, Zulassung dari Student Collect-nya. Jadi kalian harus kasih ini tuh juga. Kalau misalnya kalian punya 3 Zulassung, ya nggak apa-apa 3-3-nya kalian kasih gitu. Kalau bisa cari punya Zulassung yang Aufnahmeprüfungnya itu waktunya paling lama. Misalnya kalian punya misalnya kalian buat visa tuh tanggal 4 Agustus,
dan kalian punya 3 culasung, satunya September, satunya Oktober, satunya November. Kalau bisa nih yang November ini yang kalian masukin ke sana, jadi biar nggak deketan gitu waktu penerimaan visanya sama waktu ininya, biar kalian tuh bisa pas berangkat tuh udah punya visa gitu. Pertama itu dari spare konto. Spare konto itu kalian itu membekukan dana sebanyak 11.000 euro di Jerman, di bank Jerman. Itu ada 2 cara, ada lewat Fintiba atau bank online gitu. Yang kedua itu dengan cara lewat Deutsche Bank. Jadi kalian langsung punya kayak bank gitu, langsung punya bank fisik di Jerman. Kalau misalnya Fintiba ini bank online gitu. Tapi aku sendiri, menurut pengalamanku, aku pakai Fintiba. Kenapa? Karena pertama cepet, kedua emang semua orang di sini juga yang student tuh pakai Fintiba. Itu dia emang udah terotoritas gitu dari Jermannya. Yang ketiga, dia itu juga nanti langsung kasih asuransi. Ini aku bahkan bahas nanti nih. Jadi yang pertama pakai spare konto, kedua pakai surat jaminan, itu nama lainnya Verpflichtungserklärung. Itu dimana kalau kalian misalnya punya keluarga di Jerman dan mereka itu bersedia tanda tangan surat kalau mereka bersedia membiayai kita selama di Jerman gitu. Jadi waktu pengalaman aku tuh punya dua-duanya, aku punya Verpflichtungserklärung sama aku punya Sperrkonto. Tapi at the end yang aku kasih ke kedutaan itu yang Sperrkonto, karena yang Sperrkonto ini aku udah bekuin dana di Jerman, jadi setiap bulan aku dapat uangnya gitu. Oke, yang ketiga itu lewat beasiswa DAAD. Jadi kalau kalian punya beasiswa itu kalian juga bisa masukin itu sebagai bukti finansial kalau kalian tuh bisa hidup di Jerman gitu loh. Nah, selanjutnya adalah ijazah yang udah ditranslate sama ijazah asli. Nah, dan kalau nggak salah sejak tahun lalu itu ada ketentuan lagi atau otoritas baru dari kedutaan Jerman kalau kalian harus menyertakan ijazah dan rapot yang udah difotokopi, udah dilegalisir, berisi apostille. Itu adalah macam cap, itu nanti ada barcode-nya gitu. Di sana itu ada penjelasan bahwa surat ini sudah terlegalisir atau ijazah ini sudah terlegalisir oleh notaris yang terdaftar di kayak perhimpunan notaris Indonesia gitu. Nah itu juga agak makan waktu sih menurut aku, mungkin sekitar 2 minggu kalian harus ini waktu gitu. Jadi kalau bisa pas kalian transit dokumen terus kalian cari apostille itu biar kayak udah selesai itu, beres tuh urusannya gitu. Next itu adalah yang terakhir kalian butuhkan itu adalah sertifikat bahasa. Sertifikat bahasanya yang tadi yang Gute tadi itu. Dari Gute itu kalian itu bisa dikasih yang asli sama beberapa kayak kopi-kopi yang udah dicap sama Gute Institute-nya, sertifikatnya gitu. Kalau aku waktu itu aku minta kopi sampai 5 apa 6 gitu, karena jujur tuh dibutuhkan banget sih. Jadi kalau bisa menurut aku agak banyak lah, mungkin kayak 5-6 gitu kalau kalian ininya. Jadi setelah kalian semua dokumennya udah ada, udah di ini, dan tips dari aku kalau kalian itu organize banget pas di kedutaan itu gitu. Nanti setelah kalian semuanya itu, kalian pergi ke janji temu visanya. Di sana kalian kasih dokumen dan ya itu di sana itu jawab pertanyaan dan macam-macam lah gitu. Setelah itu kalian nunggu visa kalian datang. Kalau aku sih 1 bulanan ya, aku kurang inget sih, tapi kayak itu setelah kalian dapat visanya itu bakal berlaku 6 bulan. Jadi setelah kalian dapat itu visanya akan berlaku 6 bulan. Setelah dapat visa, dapat berlaku 6 bulan, kalian bisalah pergi ke Jerman untuk tes Aufnahmeprüfung. Oke guys, jadi kurang lebih gitulah secara garis besar gimana cara kalian mau pergi ke Jerman.